Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alfabet Indonesia? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa malam hari ini semoga Allah memberikan keberkahan, ilmu yang bermanfaat, ya amal soleh yang diterima insya Allah. Sebagaimana biasa malam hari ini di hari Selasa kita akan membahas sebuah tema tentang memahami gaya belajar ala mesin kecerdasan. Ya, jadi teori ini akan berdasarkan teori kecerdasan genetik ala Stephen ya, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi malam hari ini adalah lanjutan ya, insya Allah kita akan mengupas ya, mengulik lagi tentang gaya-gaya macam-macam gaya belajar yang disesuaikan dengan mesin kecerdasan. Insya Allah saya menunggu Kang Nazar ya yang akan bergabung bersama kita untuk berbincang malam hari ini insya Allah. Baik. Oke, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan untuk sahabat Alfabet yang sudah bergabung bersama kita. Semoga audio dan visualnya bisa diterima dengan baik ya, insya Allah. Oke, kita sambil cek. Dan malam hari ini selain kita nanti akan membahas tentang learning style atau gaya belajar, mungkin akan didahului dulu dengan pengantar ya. Kita akan kemarin sudah sempat dijelaskan tentang ada lima mesin kecerdasan, kemudian juga teori tentang sirkulasi ya, teori tentang energi, di mana ada yang ditaklukkan dan menaklukkan. Nah, malam hari ini kita akan sebelum masuk ke gaya belajar, kita akan mengenali ternyata golongan darah pun itu juga berpengaruh terhadap bagaimana kita berespon. Ya, ini menarik sekali ilmu Stephen ya. Jadi tidak hanya saja mesin kecerdasan, tapi juga ada faktor di mana golongan darah kita. Ya, jadi kalau yang saya baca ataupun yang saya pelajari, jadi awal ketika kita mendapatkan satu informasi, mendapatkan satu stimulus, ya contoh kita bisa mendengar melalui telinga, kemudian melihat melalui indera penglihatan atau mata, kita bisa merasakan dengan adanya indera raba. Nah itu stimulus awal itu dibawa dulu nih oleh reseptor, yaitu darah kita menuju ke otak. Nah, menurut ilmu Stephen, pada saat pertama kali stimulus itu diterima oleh tubuh kita, nah itu juga akan ada tuh satu reaksi, satu sikap yang akan muncul. Nah, ternyata setiap golongan darah itu juga berbeda-beda ya cara bagaimana beresponnya. Insya Allah kita akan bahas juga nih malam hari ini. Menunggu Kang Nazar ya, tadi sudah sempat menghubungi, kebetulan ada sedang persiap-siap, insya Allah sudah segera akan bisa bergabung ya dengan kita. Baik, sambil menunggu saya ingin nyapa dulu. Alhamdulillah, ini mohon maaf ya karena saya posisinya landscape, jadi ya harus agak sedikit miring bacanya. Oke, pertama ada Mbak Ita Rosita, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Kemudian juga ada tim level DMS nih, Masya Allah, terima kasih. Kemudian ada Nia C Selina ya, Mutiara, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Jadi acara ini adalah inisiasi kerjasama antara Alfabet Indonesia sebagai tools pembelajaran. Nah, sahabat semua nih yang belum tahu nih ya, mungkin ada yang baru bergabung malam hari ini.
Oke, ini adalah Lamfabet ya. Jadi kalau teman-teman berada di akun Lamfabet, ini adalah Lamfabet Indonesia. Lamfabet adalah sebuah tools media belajar atau pelaga belajar di mana sebuah proses pembelajaran ataupun dalam transfer sebuah ilmu, kita tuh memerlukan sebuah media, sebuah alat yang juga bisa menjadi bagian dari proses pembelajaran. Nah, salah satunya adalah Lamfabet. Ini digunakan, ini yang warna hijau ini adalah untuk kita belajar memudahkan mengenal huruf-huruf Arabik ataupun huruf hijaiyah ya. Nah, kalau yang kita sudah biasa mengenal adalah huruf hijaiyah, huruf alif sampai ya. Oke, ini di dalamnya kalau kita buka ada 40. Nah, ini dia. Ini kita masih disegel nih. Nah, disegel ada 40 Lamfabet ya, dari huruf alif sampai huruf ya. Ada 30 huruf asli dan ada 10 huruf tambahan, di mana dalam semua huruf ini bisa menuliskan kata-kata dalam surat Al-Fatihah dan juga semua kata-kata yang ada di Asmaul Husna. Nah, ini adalah untuk yang Arabik ya. Nah, jangan khawatir sahabat Lamfabet. Untuk penggunaannya ada panduan yang diberikan ya. Ini versi perdana ya, versi pertama kita ada panduan, ada 4 langkah, ada panduan mandiri ya, kemudian belajar mandiri, kemudian menjadi fasilitator pun juga ada ya. Bagaimana, karena alat ini juga bisa dipakai secara mandiri ataupun juga kita sebagai orang tua ataupun guru ketika ingin mengajarkan, ini juga ada panduan sebagai fasilitatornya. Kemudian ada, nah ini namanya panduan huruf. Nah, panduan huruf ini memudahkan kita untuk belajar, seorang pelajar pemula ya, untuk mengenal huruf ya, yang belum mengenal sama sekali huruf-huruf Arabik ataupun hijaiyah, dia akan mudah karena ada keterangan huruf. Contoh di sini ada huruf alif. Nah, ini adalah huruf, kalau di alfabetnya adalah A, ba, B dan seterusnya. Ya, jadi ini untuk sahabat yang belum pernah sama sekali juga mengenal, jangan khawatir, ini juga bisa dipakai untuk belajar mandiri ya. Tinggal mengikuti saja panduan yang ada di dalamnya ini. Ini adalah panduan huruf. Nah, ada juga panduan menulis huruf. Nah, ini untuk latihan ya. Untuk menulis huruf kita ada surat Al-Fatihah yang sudah kita penggal-penggal, sudah dipotong-potong. Jadi ini per kata bisa disusun dan semuanya insya Allah bisa dituliskan menggunakan 40 takol Lamfabet ya. Baik, ini insya Allah perkenalan untuk Lamfabet Indonesia buat sahabat yang mungkin baru bergabung, dan juga tidak hanya saja yang versi Arabik, kita juga punya versi yang Latin ini insya Allah yang warna biru ya. Ini untuk mengenal huruf-huruf Latin E to Z ya, dari A sampai Z. Nah, di sini juga nanti ada belajar juga mengenal huruf kapital, huruf kecil, kemudian juga nanti ada huruf sambung ya. Jadi ini cukup menarik untuk bisa mengenalkan huruf Latin, ataupun juga bisa, kalau saya kebetulan karena anak-anak sudah bisa membaca dan menulis, ini juga saya bisa gunakan untuk berlatih menuliskan vocabulary ya dalam bahasa Inggris. Nah, insya Allah ini juga bisa membantu mengingat kembali apa yang mereka hafal, apa yang mereka pahami. Mereka juga harus bisa menuliskannya dengan media alat peraga belajar ini insya Allah. Oke. Ya, saya akan coba memastikan Kang Nazar. Oke. Baik. Oke. Kang Nazar belum terlihat ya. Tapi tadi sudah melalui WA sudah menginformasikan akan segera bergabung. Terima kasih, ada Kang Muslik ya. Waalaikumsalam Mbak Nida, Masya Allah, semoga sehat selalu ya.
juga ada Mbak Ita, Mbak Nia, dan semuanya. Ada Mas Muslik juga ya, makasih. Ya, jadi sahabat Lamfabet, nanti boleh juga ya ditanyakan tema-tema yang sebelumnya, barangkali ada hal-hal yang terkait dengan diskusi kita dengan mesin kecerdasan. Jadi apa sih mesin kecerdasan itu? Ini adalah merujuk dari sebuah konsep beberapa ilmu tentang otak ya, dimana salah di antara bagian-bagian otak ini ada yang dominan, sehingga ya, itu bisa dipelajari dari pola-polanya, dari kebiasaan-kebiasaannya ya. Jadi mau mengetahui bagian yang kerap kali ini men-take over, melead, memimpin, sehingga karena dalam konsep kecerdasan Stephen ini adalah ada satu yang dia menjadi pusat, ada yang menjadi raja, yang dia akan memberikan pengaruh kepada belahan otak lainnya. Nah, ini terapannya sangat luas sekali ya, bisa dalam ilmu komunikasi. Nah, yang malam hari ini kita akan kupas adalah spesifik bagaimana dalam teknik mengajar, teknik belajar dan mengajar tentunya ya. Nah, mengenali gaya-gaya belajar menurut Stephen ya, ada 5, yaitu sensing, thinking, intuiting, instinct, dan feeling. Oke. Jadi nanti sahabat untuk diskusi ataupun pertanyaan nanti bisa saja langsung dituliskan di kolom komentar ya, kolom komentarnya. Oke. Ya. Baik, masih menunggu Kang Nazar ya. Ya. Oke. Nampaknya belum bergabung Nazar. Baik sahabat semua, ya sambil menunggu Kang Nazar bergabung bersama kita, boleh di-share juga ya, boleh diinfokan kegiatan malam hari ini ke sahabat, saudara ataupun keluarga. Ya, semoga pertemuan singkat di malam hari ini bisa memberikan inspirasi ataupun ilmu yang bermanfaat untuk kita. Tema kita adalah membahas tentang learning style ataupun gaya belajar berdasarkan mesin kecerdasan ala Stephen ya. Oke. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, nanti sebelum kita masuk ke tema pembahasan tentang gaya belajar, kita akan kupas juga sedikit tentang pengaruh golongan darah terhadap perilaku ya. Nah, mungkin kalau boleh tahu nih sahabat semua, nanti bisa kita bahas tentang golongan darah. Kalau saya kebetulan golongan darahnya A. Nah, boleh juga nih sahabat yang menyaksikan, boleh ditulis di kolom komentarnya kira-kira golongan darahnya apa, dan nanti akan kita lihat tentang perilaku-perilaku ataupun kebiasaan dari golongan darah masing-masing golongan darah itu seperti apa ya. Nanti akan kita lihat apakah sesuai nggak ya apa yang disampaikan oleh narasumber kita nanti dengan apa yang kita rasakan ya. Jadi feel free, nanti boleh komen, boleh diskusi, boleh bertanya. Jadi silakan nanti teman-teman bisa mengikuti saja ya. Jadi golongan darah itu adalah first impression ya, first respon. Jadi kalau golongan darahnya A nanti akan seperti apa ya, B itu juga ternyata berbeda.
Oke, nampaknya Kang Nazar ada kesulitan bergabung kayaknya ini. Coba mohon izin sebentar saya. Oke. Ya, kelihatannya Kang Nazar sedikit terkendala bergabung dengan kita, tapi ya, sedang dicoba lagi kembali untuk masuk. Ya. Mengundang beliau. Oke, belum ada notifikasi. Nah, oke, alhamdulillah. Baru tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya. Oke, alhamdulillah. eh, Kang Nazar sudah bersama kita malam hari ini. Ini memang kadang suka tidak muncul notifikasinya, Kang. Iya benar. Iya, iya. Dari tadi. Iya, iya. Ini mohon maaf, sahabat Lamfabet. Sebenarnya Kang Nazar sudah ada dari sebelumnya sudah cukup lama nih, cuman mencoba untuk bergabung dengan kita nih ya. Tadi ada sedikit kendala dan alhamdulillah kita sudah bergabung nih. Oke, Kang, sebelum mulai saya mau cek dulu nih audio dan visualnya apakah bisa diterima dengan baik. Bagus di sini, bagus Mas Yusuf. Kayaknya kita seragam sih ya. Coklat hitam harusnya. Oh, iya benar 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 benar. Hari ini kita matching nih warnanya Iya, siap. hitam dan krem gitu ya. Luar Iya, biasa. iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kang, izin kita mulai ya. Maka. Ya, alhamdulillah, sahabat Alfabet, malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi dan bincang kita mengenai tentang mesin kecerdasan, di mana malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yaitu learning style ataupun gaya belajar. Nah, sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal, ya, sebelum kita akan masuk learning style ala Stephen, ya ala mesin kecerdasan yang dimana antara masing-masing kecerdasan itu juga mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, kita akan mengupas malam hari ini insya Allah bersama Kang Nazar. Namun sebelumnya kita mungkin ada sebagai pengantar tentang golongan darah nih Kang Nazar ya. Oh, boleh. Nah, karena nanti ini kan Baik. juga menjadi faktor juga pengaruh terhadap respon kita ya. Ya. Baik. Siap. Baik, sahabat Lamfabet Indonesia, sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah memberikan kekuatan
keberkahan yang bermanfaat kepada kita semuanya. Kang Nazar, silakan Kang. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Allah SWT dan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad salawat atas Nabi. Baik, ayah bunda sahabat Rahmat. Jadi sebelum lebih lanjut mungkin bagi sebagian Indonesia sebagai warga negara nih, besok pilkada ya. Di beberapa kabupaten kota Indonesia nih, Banten pun ada 4 Mas Yusuf, termasuk Mas Yusuf Tangsel bukan? Kalau Tangsel kalau nggak salah juga besok pilkada ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa silahkan ambil haknya, pilih yang tepat pemimpinnya, jangan sampai lupa walaupun sedang pandemi kita harus tetap berkontribusi sebagai warga negara Indonesia. Baik, kita kembali ke topik. Pada malam ini kita akan bahas tentang cara belajar. Halo? Kabupaten Tangerang saya masuknya. Oh, kabupaten jadi nggak masuk ya, nggak ikutan nyoblos ya. Enggak. Baik, sebelum kita ke topik yang dijudulkan oleh Mas Yusuf, mungkin kita ingin review sedikit bahwa kami bicara genetik, kecelakaan genetik, itu secara genetik untuk diingat mulai dari jenis kelamin, mesin kecerdasan, drive, kapasitas otak, golongan darah. Nah, kapasitas otak mungkin juga tidak terlalu kita bahas, tetapi itu juga berpengaruh sebenarnya kepada kecerdasan, yaitu pada kecepatan proses. Jadi kalau mesin kecerdasan itu tipe mesinnya, softwarenya, jadi sistem operasinya. Kalau IQ itu hardwarenya, jadi kapasitas otak itu kecepatan memproses. Tapi gayanya tergantung mesinnya gitu loh ya. Jadi kalau misalnya Honda ada 105 cc motornya, ada 200, itu ya 125-200 itu adalah IQ. Nah, golongan darah di mana letaknya? Golongan darah itu Bapak sekalian di beberapa negara, kalau nggak salah di Jepang juga digunakan. Jadi salah satu untuk merekrut pegawai, salah satunya dilihat dari golongan darah. Jadi ada tipe-tipe pekerjaan tertentu akan cocok dengan golongan darah tertentu. Memang secara genetik itu berpengaruh. Kami pun sama. Nah, di kami menselaraskan. Jadi kalau sensing itu dia selaras dengan AB, sensing ya. Kalau thinking dengan A. Kalau intuiting dengan B, feeling dengan O. Kalau insting menyesuaikan kemana aja golongan darahnya itu justru akan menjadi drive-nya. Bukan berarti orang thinking selalu A, bukan berarti orang feeling selalu O, bukan. Maksudnya ada keselarasan. Sehingga konsekuensinya apa? Jika seorang sensing golongan darahnya B, itu bisa jadi respon sesaatnya ketika dia merespon pertama itu seperti orang intuiting, seperti kreatif gitu loh. Atau Mas Yusuf golongan darahnya misalnya, golongan darah Mas Yusuf apa? A. Nah, udah pas, berarti kalau darah A berarti selaras tuh. Nah, dampaknya apa kalau tidak selaras? Misalnya thinking golongan darah O. Ya itu tadi responnya kayak orang feeling pertamanya. Dan saya banyak banget mendapatkan itu gitu loh. Ketika orang thinking di tes yang golongan darah O, dia langsung nolak gitu loh. Enggak, saya itu orangnya mudah terjun katanya. Mudah iba katanya. Kayak orang feeling gitu. Saya bilang golongan darahnya O kan. Ya itu kayak orang feeling responnya. Tapi coba Anda punya pengalaman seperti yang saya akan ungkapkan ini. Nah, seperti ini pengalamannya. Dia menjelang lampu merah udah siap-siap nyiapin uang 10.000 buat meminta-minta. Biasanya di lampu merah banyak meminta. Hari ini saya mau sedekah, belum sempat sedekah tadi pada subuh. Yang mau sedekah 10.000 dia disiapin. Semakin mendekat, lihat yang minta-mintanya dianalisa. Analisa, wah kayaknya masih muda. Rambutnya pang gitu. Wah, terus dianalisa sama dia, akhirnya rokok lagi. Akhirnya kesimpulannya nggak layak gitu. Nggak dikasih langsung. Itu orang ya, jadi orang A ya. Yang pertama ibanya karena golongan darah, ketika ambil keputusan dia naik ke atas gitu loh. Dianalisa pakai logikanya gitu. Akhirnya keputusannya tidak memberi, bukan dia pelit, tetapi secara logika nggak masuk gitu loh, implikasi.
maksudnya itu ya. betul. Sehingga nanti ada dampaknya tuh golongan darah itu kalau nggak selaras dengan hasil tesnya. Jadi maka sarannya jangan terlalu cepat ambil keputusan kalau golongan darahnya tidak selaras dengan mesin kecerdasan, karena bisa jadi dia menyesali prosesnya gitu loh. Walaupun mungkin boleh jadi tidak menyesal dengan hasilnya, tapi prosesnya disesali. Misalnya orang sensing golongan darah O, misalnya ya, atau tinggi juga boleh lah, atau sekarang sensing contohnya. Nah ini kejadian di SIDA ya, Direktur Institut. Dia kan pengelola sekolah dulu, dan dia belum terlalu paham dengan Stephen kan, baru awal-awal. Lalu ada karyawannya, gurunya pinjam uang gitu loh, menghibah-hibah gitu ya. Akhirnya dia kasih uang tuh, karena dia mendengar cerita yang menghibah-hibah. 5 menit kemudian sudah pulang yang pinjam uangnya, dia langsung, kenapa gua kasih? Apa buktinya dia butuh gitu, jangan-jangan dan sebagainya. Kenapa dia menyesali keputusannya? Karena dia adalah orang sensing yang butuh bukti, yang butuh fakta. Mungkin kalau orang sensing tunjukin nih surat apa dia sedang dirawat atau apa dan sebagainya. Jadi ya seperti itu. Sehingga tadi dalam prosesnya dia menyesal, walaupun hasilnya nggak menyesal. Memang benar kan, dia anaknya sakit gitu. Jadi itu bos kalian. Jadi golongan darah di sana perannya kenapa? Karena tadi dari bawah golongan darah, IQ, drive, mesin kecerdasan, jenis kelamin itu dari bawah itu respon. Semakin ke atas semakin pengambilan keputusan. Ya, jadi kalau sederhananya gini, kalau golongan darah itu kalau lagi nyantai, lagi tidak butuh terlalu dipikir, responnya itu yang keluar golongan darah Mas Yusuf. Oh, kalau dalam posisi yang lagi relax, santai itu golongan darah ya, first. Karena dia first, impression ya, first, penerima rangsangan pertama kali gitu ya. Iya, misalnya saya kemarin confirm ya dengan orang golongan darah AB. AB itu kalau orang sensing. Anaknya thinking, golongan darah AB. Dia cerita ibunya itu kayak kalau di rumah tuh suka ngelendot bermanja-manja gitu dengan ibunya. Tapi kalau di sekolah pinter banget dia katanya gitu loh. Jadi yang keluar di sekolah tuh mikirnya, thinkingnya gitu loh. Nggak kelihatan manja-manjanya, kalau di rumah manja. Saya bilang golongan darahnya itu di rumah karena lagi nggak mikir gitu loh. Kalau di sekolah kan dia mikir, yang keluar thinkingnya. Jadi itu masih jadi golongan darah sebatas itu kalau pengkajian di Stephen. Jadi dia respon sesaatnya. Kalau Papa Boniman nyebutnya kayak kantor pos. Jadi dia bukan membawa pesan, tetapi dia bukan pesannya, tapi pembawa pesan gitu loh. Pembawa pesan. Dia bukan pesannya, tapi pembawa pesannya ya. Ya, gitu loh. Sehingga tadi, jadi Anda jangan terlalu cepat mengambil keputusan jika golongan darahnya tidak selaras dengan mesin kecerdasan. Itu Mas Yusuf. Nah, jadi ini juga ada pertanyaan juga nih Kang. Jadi kalau A tuh gimana? Kebetulan A. Nanti juga sahabat yang lain juga boleh ya ditulis aja apa golongan darahnya. Nanti coba kita akan lihat nih penjelasannya dan nanti mohon testimoninya apakah kira-kira dari penjelasan itu sesuai atau enggak. Jadi kalau A itu memang respon awalnya adalah dingin sebenarnya Kang ya. Mikir, dingin, analisa gitu. Ya, tapi ya sebenarnya nggak gitu juga. Hanya ini karena A ini kan punyanya thinking itu adalah besi gitu ya. Secara namanya tuh material alamnya lah begitu ya. Dia tuh besi. Beda dengan yang O itu adalah punyanya feeling, itu yang api, dia tuh hangat. Hangat. Nah, nanti juga ada juga yang lain-lainnya insya Allah. Jadi sekali lagi ini adalah sebagai first impression, orang itu memang tadi mungkin bahasanya tuh pada saat dia nggak mikir, pada saat dia sedang tidak ingin memutuskan sesuatu yang berat, itu golongan darah yang bermain di situ ya Kak? Iya, yang berfungsi golongan darah. Oke, ini ada pertanyaan, maksudnya kalau sensing golongan darahnya A. Kalau sensing itu golongan darahnya tuh AB. Ya, jadi mungkin pertanyaan ini, gimana kalau orang sensing golongan darah A? Nah, golongan darah itu sebagai pemanis aja, Mbak atau Ibu ya, mungkin Ibu ya. Jadi tetap yang kita kembangkan kekuatan mesin kecerdasannya, Mas Yusuf.
Ini ya. Tetap nanti Jadi misalnya gini, orang sensi, kan dia orangnya tangguh, dia alkoholik, ya, jadi dia kayak susah capek dan sebagainya, ikatannya kuat. Nah, A-nya sebagai pemanis aja, juga pinter gitu, juga punya daya analisa gitu loh. Jadi ketika pengembangan, ketika penempaan diri, si golongan darah itu sebagai pemanis, bukan sebagai sesuatu yang kita akan kembangkan. Karena kan tadi sekali lagi ini kan genetik ya, genetik itu berarti kan sesuatu informasi yang kita ingin, informasi potensi yang kita ingin kembangkan. Nah, jadi yang kita ingin kembangkan itu mesti kecerdasan, golongan darah sebagai pemanis. Sebagai pemanis. Pemanisnya sesuai tadi kecerdasan maksudnya. Ya, kalau misalnya tadi sensi golongan darah A, itu sebagai pemanis, thinkingnya sebagai pemanis itu loh, bukan thinkingnya sebagai utama yang dikembangkan. Tetap yang paling dominan nanti adalah mesin kecerdasannya ya, Kang. Iya. Saya golongan darah A, Banyak tapi yang bilang saya orangnya feeling. Saya aja kalau nonton film India itu juga kadang suka terenyuh gitu. Enggak, itu Mbak Nur tuh perempuan kan? Iya. Ya, kalau perempuan ya emang dia perempuannya. Kalau misalnya gini, kalau ke perempuannya terus dikembangkan dengan prototipe perempuan, itu memang feeling perempuan itu. Dasarnya memang maksudnya lebih sisi emosional lebih kuat gitu. Satu itu, kedua, ketika disebut sensi, feelingnya juga tetap gede, Mas Yusuf. Oh, betul. 40% kan? Bisa jadi lingkungannya mengembangkan kefeelingannya gitu loh. Kayak di pesantren, di keluarga yang guyup, keluarga Sunda, keluarga Jawa itu cenderung feeling. Cenderung feeling ya, betul. Kalau keluarga Batak cenderung thinking tuh. Ya gitu maksudnya. Nah, kalau Stephen kan kasih peta, mau nggak dipakai nih petanya untuk pengembangan potensi gitu, kan itu intinya. Ya kalau dalam perjalanannya pasti ada campur-campur. Karena itu Stephen mulai tahun 2016 tagline-nya Stephen jalan kembali. Mau kembali nggak ke jalan genetiknya? Pakailah peta Stephen gitu. Gimana kan jalan kembali? Jalan kembali. Stephen itu jalan kembali sekarang tagline-nya. Tagline-nya jalan kembali ya? Mana? Buku yang terakhirnya mana ya? Wah, buku yang terbaru Stephen jalan kembali. Iya, jalan kembali. Di buku mana saya lupa. Pokoknya di bukunya sekarang ada jalan kembali maksudnya. Betul. Karena memang ini adalah sebuah journey ya, Kang. Maksudnya saya pribadi pun juga merasakan dalam karir, dalam profesi gitu. Ketika kembali kepada kealamiahannya itu memang merasakan lebih nyaman. Walaupun sekian lama mungkin gitu ya, tinggalkan berada di jalan yang bukan tersesat. Tapi mungkin nah, mungkin tagline-nya menarik sekali itu, jalan kembali. Ya, semoga ini menjadi inspirasi buat kita ini. Ya. Oke, Kang. Bisa dilanjut. Ini apakah pengaruh juga terhadap gaya belajar nanti, Kang? Iya. Jadi tadi ya maksud saya gini, kenapa ketika tes Stephen ada item golongan darah? Karena tadi jangan sampai itu yang dibenarkan itu Mas Yusuf. Golongan darah A jangan cara thinking kalau dia orang sensi, walaupun golongan darahnya A gitu loh. Walaupun kadang-kadang kemauan ke arah thinking ada kan golongan darahnya, tapi jangan itu yang dipakai, kan ada skema-skemanya nih, skema-skema belajarnya gitu loh. Maksudnya tadi buat kenapa kita perlu bahas golongan darah, untuk berhati-hati jangan sampai nanti yang dipakai golongan darahnya gitu. Kok saya kurang suka ya, tadi golongan darah yang masih main gitu loh. Latihan aja nanti akan menjadi suka dengan gayanya sendiri. Oke. Cukup ya golongan darah maksudnya? Ya. Oke. Kita akan masuk kepada gaya belajar. Ya, gaya belajar. Jadi Bapak sekalian, belajar itu menjadi siklus. Kalau memulainya susah, itu akan nggak suka, ya. Kalau nggak suka, dia akan malas, ya. Kalau dalam belajar nih, kalau dia malas, akhirnya nilainya jelek. Kalau nilainya jelek, jadi ketinggalan. Kalau ketinggalan, jadi susah lagi gitu loh. Jadi muter-muter gitu aja kan.
Jadi kalau mulainya susah nih, mindsetnya susah, oh belajar itu susah, mindsetnya gitu ya. Lalu dia pasti nggak suka gara-gara susah. Kalau nggak suka jadi malas. Kalau nggak malas naik jelek. Kalau jelek ketinggalan. Nah, setiap mesin kecerdasan ketika dia mengalami kesusahan belajar itu beda-beda responsnya Mas Yusuf. Orang sensing dia resah, lalu mencari orang yang mau dia ganggu gitu loh, mencari sesuatu yang mau dia ganggu. Orang sensing nih kalau merasa susah nih belajarnya, dia merasa bete dengan pelajaran gitu, atau dia merasa susah, maka dia akan resah dan mencari siapa yang akan dia ganggu. Oh pertama, iya, orang sensing. Ya, ada orang sensing nggak di sini ya? Okay. coba dong cari. Kalau susah ya, belajarnya udah dia pokoknya mentok lah gitu. Udah, dia akan iseng. Kalau dia berani ngeganggu teman, kalau enggak dia mungkin bosen aja gitu, boring, ya. Atau dia membunyi-bunyikan ini biasanya gerak-gerakan tubuhnya, badannya, pensil segala macam tuh, atau diputar gitu dan sebagainya. Tapi tadi yang paling ekstrimnya tadi ngeganggu orang, dia cari orang yang mau dia ganggu. Kalau thinking nih, kalau dia merasa susah, ragu-ragu, dan dia biasanya kan fokus kalau mau belajar, ini mah siap diganggu dia Mas Yusuf. Merasa susah nih dengan pelajaran, mentok pokoknya dia. Kan biasanya fokus, dia nggak mau diganggu nih. Nah kalau dia udah merasa mentok, dia nggak mau diganggu gitu loh. Merasa, boleh lah diganggu saya lah gitu. Sehingga dia punya alasan, dia sebenarnya dia nggak, udah mentok, dia susah gitu, merasa susah belajarnya. Ketika ada orang yang mengganggu, dia terima. Biasanya dia menolak. Karena orang thinking paling fokus kalau belajar. Itu Mas Yusuf. Jadi tanya. Gitu nggak? Pernah begitu nggak Mas Yusuf? Malah siap. Pokoknya kalau saya sih langsung cari pengalihan aktivitas kan, biasanya nonton lah, atau browsing atau apa begitu. Kalau di kelas, kalau di kelas ada orang lain. Iya, aslinya nggak mau diganggu thinking itu. Tapi ketika dia mentok, menyediakan diganggu gitu maksudnya. Menerima gangguan. Disebutnya. Ngobrol Kang, ngobrol. Iya, itu menerima gangguan. Aslinya kan nggak mau diganggu dia. Iya. Sebenarnya orang tinggi nggak mau diganggu kalau belajar gitu loh. Tapi ketika dia mentok, ketika dia merasa susah, bersedia diganggu, ngobrol dan sebagainya. Kalau orang intiting, kalau dia mentok, merasa susah, maka dia menarik diri, cuek. Bodo amat gitu loh. Itu orang intiting. Ya. Kalau orang feeling, lari. Mungkin dia bolos cari komunitas yang dia suka. Misalnya saya kan suka pelajaran matematika nih, matematika masuk, ya dia lari aja cari komunitas, cari tongkrongan dan sebagainya. Itu orang feeling. Ya. Kalau orang insting itu depresi Mas. Depresi. Wow. Ya kalau mentok, kalau dia misalnya susah, pokoknya ini pelajaran ini susah, gua nggak mau aja, dia bisa stres. Gitu loh. Karena itu maka kita harus mindsetnya dirubah. Yang tadi dibuat positif dengan apa? Dengan Stephen Learning, dengan gaya belajar ala Stephen. Apa itu definisinya? Ada Mas Yusuf. Adalah konsep belajar yang bertujuan menjadikan aktivitas belajar menjadi lebih mudah dan nyaman, sekaligus memberikan hasil belajar yang lebih maksimal sesuai dengan bakat alami. Itu definisinya. Jadi aktivitas belajar yang menyenangkan, yang nyaman, ya, dan hasilnya bagus, optimal, sesuai dengan bakat alaminya, bukan meniru ke orang gitu loh. Ini persis banget nih Kang, kayak misinya Alfabet nih, menghadirkan suasana belajar yang asik dan menyenangkan. Itu keren kalau digabung dengan Stephen, Mas Yusuf. Kita nanti harus rumuskan dengan bagus tuh. Alfabet di Stephen kan. Kita tulis bukunya bareng yuk. Masya Allah, oke. Sehingga diharapkan setelah pakai sesuai dengan genetiknya, dengan gue bangetnya gitu loh, maka diharapkan mindset belajarnya menjadi mudah. Kalau mudah kan jadi suka. Kalau suka jadi rajin. Kalau rajin jadi bagus nilainya. Kalau bagus nilainya jadi bisa mengikuti pelajaran. Kalau bisa mengikuti pelajaran jadi merasa mudah gitu. Itu intinya. Stephen menyediakan 3 langkah nih. Ya, siklusnya itu. Jadi tadinya susah menjadi mudah. Kalau mudah jadi suka. Kalau suka jadi rajin. Kalau rajin nilainya bagus. Nilainya bagus jadi bisa ngikuti. Jadi akhirnya merasa mudah terus pikirannya gitu loh.
Nah, dalam Stephen itu ada 3 langkah mempraktekannya Mas Yusuf caranya. Ada Oke, 3 ada 3 langkah. langkahnya ya. Ya, 3 langkah. 3 langkah besar dari mulai persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. 3 langkah itu, dan selalu saya pikir itu yang minimal 3 langkah lah ya dalam segala sesuatu juga. Tulisan juga sama, pendahuluan, isi dan penutup kan. Nah, belajar pun sama. Nah, kita pecah lagi, persiapannya bukan 1 tapi 2. Ada persiapan internal dalam dirinya sendiri dan eksternal lingkungannya. Persiapannya itu Mas Yusuf. Nah, Oke, di siap. pelaksanaannya cara belajarnya masing-masing sesuai kecerdasan, dan ketika mentok ada namanya kalibrasi belajar. Nah, Jadi betul. ketika belajar itu diselingi apa gitu. Jadi Kalau lagi beda-beda mentok nih. itu harus melakukan apa? Iya, Sehingga nanti akan itu. kembali lagi gitu ya. Ya balik lagi, apa namanya, mau lagi mikir gitu otaknya. Jadi setiap orang mikir kan sebenarnya. Cuman mikirnya itu beda-beda cara mengaktifkannya gitu. Karena kita kan belajar mau agar orang mikir gitu loh. Agar orang mikir beda-beda persiapannya, internal eksternal. Lalu nanti cara belajarnya juga beda-beda, dan lalu bagaimana nanti kalau dikalibrasi. Lalu terakhir evaluasi tahap ketiga, ya, mengetahui penyakit belajar yang kecenderungannya itu dan bagaimana meng-cross check implementasi. Nah, kita akan bahas mungkin biar agak leluasa diskusinya sekarang persiapan belajar dulu aja Mas Yufya. Oke, kita bahas persiapan belajar dulu, Kang. Betul. Malam ini persiapan aja dulu aja biar enak, biar apa namanya internal dan eksternal agak terjabarkan. Ya, dan juga nggak terlalu malam usahanya kali ya. Jadi biar apa? Biar nggak sampai sejam lah ya Mas Yusuf. Kalau sejam itu ternyata saya punya masalah juga Mas Yusuf. Downloadnya susah itu dibuat jadi YouTube ternyata. Nah, memang Kang, dari awal memang kita buat yang versi-versi singkat, sehingga yang isinya adalah tips-tips yang aplikatif gitu. Jadi memang kita buat dengan durasi yang sesimpel mungkin. Oke, berarti sekarang persiapan ya. Minggu depan baru pelaksanaan dan evaluasi. Siap. Oke, persiapan. Tadi persiapannya ada 2. Ada internal di dalam dirinya. Kalau orang sensing, kita mulai dari sensing ya. Nah, kalau kemarin kita udah bahas tentang Stephen itu bukan hanya mesin kecerdasan, ada juga nyampe yang namanya personality genetik. Nah, kalau dalam 3 langkah belajar ala Stephen ini, itu hanya mesin kecerdasan yang kita bahas. Ya. Jadi sama aja. Orang sensing introvert sama sensing extrovert sama aja. Persiapan internalnya fisik. Jadi internalnya fisik Mas Yusuf. Terlalu berpengaruh ya. Iya, jadi enggak nanti drive itu kan yang penting tadi yang introvert pakai 3 item itu ya, extrovert juga sama 3 item. Jadi falsafah hidupnya, sumber motivasinya, dan juga bagaimana dia untuk memotivasinya. Beda itu aja. Tapi ketika dia belajar, dia sama aja, persiapannya sama. Orang sensing itu fisiknya harus panas. Panaskan tubuh dengan melakukan senam-senam, ice breaking gitu kan, stretching, atau mungkin kerja dulu juga boleh, nyapu-nyapu dulu juga boleh. Yang penting secara fisik dia panas. Ya kalau bisa sampai berkeringat gitu loh. Karena otaknya akan jalan kalau fisiknya itu panas. Gitu ya. Itu orang sensing. Secara internal dirinya itu harus dipanaskan dulu secara fisik. Jadi gimana penerapannya? Mungkin kalau di sekolah ya diberagamkan. Jadi paginya itu diberagamkan. Tidak semua orang akan nyaman dengan senam lalu dia akan siap belajar. Tinggi mungkin nggak pas gitu ya, gitu loh. Tapi tadi kegiatannya sama. Pak Pri teman saya ini di mana Cilegon, dia sudah menerapkan tuh. Jadi ketika barang-barang kegiatan ada spesial, namanya dia apa sebutnya, aktifkan tombol belajar sebutnya. Jadi mengaktifkan beda-beda. Sama-sama nih bersih-bersih sampah. Tugas ke setiap orang berdasarkan kecerdasan beda-beda kan. Memang dia bergerak. Tapi kalau orang sensing, ya dia harus ambil paling banyak. Ya, dia harus lari gitu ya. Orang tinggi enggak mungkin. Pemanasnya biar fokus, sambungkan ke pelajaran yang kamu akan pelajari. Jadi kan sampah-sampahnya dipilah-pilah dan sebagainya. Itu Pak Patri, saya kurang belum terlalu paham.
tapi secara sekilas saya pernah di semua beliau. Pak, gimana Pak? Kan dia jadi konsultan pembelajaran pendidikan di sebuah sekolah internasional di Cilegon. Dia menyatakan begitu. Saya gunakan tuh persiapan belajarnya. Namanya aktifkan tombol belajar gitu loh. Nah, enggak, password, aktifkan password. Nah, dia tadi kegiatan sama, tapi tadi beda-beda tugasnya setiap orang, biar sensing, biar fokus. Orang feeling, diajak sambil ngobrol dan sebagainya gitu loh. Karena beda lagi persiapannya. Nah, maksud saya dalam penerapannya, ini bisa sebenarnya. Kalau teman-teman di sekolah mau memahami ini, satu paket kegiatan, tapi tugas per masing-masing beda-bedain. Sama-sama ice breaking setengah jam misalnya, beda-bedain. Atau seperempat jam, beda-bedain. Ya walaupun sama-sama olahraga, tapi beda-beda gitu loh. Ya, oke, itu sensing yang pertama, fisik. Yang kedua thinking. Kalau thinking persiapannya persiapan pikiran. Yang persiapan pikiran, fokuskan pikiran pada materi pelajaran dan kesampingkan dulu hal-hal yang tidak terkait dan memberatkan pikiran. Jadi yang nggak nyambung terhadap sesuatu yang kita pelajari itu singkirin aja. Jadi dia harus difokuskan pikirannya ke pelajarannya, ya. Jadi paling fokus itu dalam belajar orang thinking, ya. Sehingga kalau cara-cara belajar yang konvensional yang diuntungkan orang thinking gitu loh. Misalnya sih ya sedekap gitu kan, itu orang thinking pasti gitu. Sehingga dia perlu fokus gitu. Ya, jadi sekolah-sekolah konvensional kita menguntungkan orang thinking, sedangkan yang lain-lainnya kurang diuntungkan, ya. Oke, yang lainnya intuitif, itu hasratnya. Tadi sensing fisiknya, thinking pikirannya, orang intuitif hasrat. Ya. Hadirkan sesuatu yang baru, berbeda, atau menantang, atau bahkan jeda waktu, kegiatan, untuk membangkitkan hasrat dalam mempelajari sesuatu. Jadi jangan terus aja gitu, dijeda agar tadi dia membangkitkan hasratnya. Dikasih gambaran-gambaran besar apa yang akan dia peroleh gitu loh, kalau dia belajar itu. Jadi orang intuitif itu kan apa namanya, bahan bakarnya impian, bahan bakarnya gambaran besar akhirnya akan ngapain gitu loh. Sehingga walaupun masih kecil seolah-olah harus tahu mengapa saya pelajari gitu loh. Jadi why-nya itu harus kena gitu. Orang intuitif seperti itu. Dan cara apa namanya, saya beberapa kali pengalaman ponakan atau anak yang intuitif itu memang ketika nyuruhnya jangan langsung seperti kita ngomong sesuatu secara umum, tapi ke dia gitu loh, dengan pengandaian segala macam, sehingga dia merasa hasratnya itu terbangun untuk belajar. Itu orang intuitif. Kalau orang feeling, ini moodnya. Orang feeling moodnya. Maksudnya gimana? Jangan langsung belajar. Dia mungkin ditanya yang hal-hal hobinya, ngobrol, ngalor ngidul ke sana kemari, curhat-curhatan, lalu sambil dicantolin gitu ke pelajarannya, ke tema yang mau dipelajari hari ini apa, atau yang mau dia belajar apa. Jadi dia nggak bisa langsung, karena dia apalagi anak kecil ya, orang dewasa mungkin bisa aja karena dia kepentingan belajarnya apa gitu ya. Tapi tadi kalau masih bener mentalitasnya di bawah, atau kita pun mungkin ketika banyak tugas butuh banget itu. Jadi sebelum belajar itu ada tadi ya curhat-curhatannya ya. Jadi dia membangun moodnya, sehingga moodnya bagus. Moodnya udah bagus, udah santai, udah rileks, udah sumringah gitu, baru masuk pelajaran. Ya. Yang terakhir, kalau insting itu adaptabilitas. Jadi maksudnya apa? Dia harus semuanya. Karena orang insting kan tadi kan pola otaknya nggak ada yang dominan, semuanya ada. Sehingga tergantung dia. Jadi bisa semuanya harus disiapkan. Fisik, pikiran, perasaan, hati, dan juga tingkah lakunya harus disiapkan. Ya. Sehingga waktunya bisa agak lebih luang menyiapkannya untuk orang sensing itu, orang insting terakhir. Sehingga dia dia kan menghindari tekanan-tekanan ya. Jadi itu maksudnya. Jadi persiapan sendiri udah beda-beda. Ini persiapan internal, ada juga eksternalnya nanti, ya. Sehingga nanti saya katakan tadi yang di depan saya sampaikan. Jadi ada teman saya karena dalam ini
dia jadi konsultan pendidikan di sebuah sekolah di Cilegon. Dia ada satu langkah sebelum belajar namanya membuka password sebutnya. Saya perlu sekarang membuka password. Nah, membuka passwordnya itu dengan tadi persiapan belajar. Walaupun kegiatan sama setengah jam misalnya mau ngapain dulu, dia ada tugas-tugas khusus untuk mesin-mesin tertentu. Sama-sama bersihin sampah di halaman, orang feeling boleh sambil ngobrol dengan sama-sama feeling gitu loh. Ya, orang thinking dia memfokuskan, menyambungkan dengan pelajaran itu jadi kan. Orang intuiting dia dibangun hasratnya, oh dibuat apa nih nanti sampah yang diambilnya gitu. Orang insting ya semuanya dibolehkan, yang penting yang dia akan nyaman mana. Namanya adaptabilitas, adaptasi ke mana, ke segala gitu. Persiapannya bisa fisiknya, bisa moodnya dan sebagainya. Itu persiapan internal Mas Yusuf. Iya. Juga eksternalnya, pendukungnya masih persiapan, tapi ada persiapan eksternal. Kalau sensing, Mas Yusuf punya anak dua anak sensing kan, itu fasilitasnya lengkap. Dia akan belajar dengan nyaman, tidak akan rewel-rewel lagi. Kalau sudah panas fisiknya, disiapkan fasilitasnya, meja belajarnya, alat tulisnya dan sebagainya. Saya punya anak sensing juga yang sekarang kelas 6. Itu kelihatan banget dari mulai TK sampai kemarin ya, saat belum pandemi, itu pokoknya satu aja hilang, pulpennya apanya, dia bisa jadi nggak jadi ke sekolah karena merasa belum siap gitu loh. Maka karena tahu itu, dari sejak semalam ibunya, uminya sudah nanyain, sudah ngecek, memastikan persiapannya, karena pasti gitu pagi-paginya. Jadi membuat terhambat ke sekolah gara-gara fasilitasnya nggak ada, ke bawah atau hilang atau apa. Jadi karena memang orang sensing itu persiapan eksternalnya adalah bagaimana fasilitas itu lengkap. Bukan hanya belajar sebenarnya, kerja juga. Saya punya teman orang sensing, ketika mau ngajar itu bawaannya banyak banget maksudnya gitu. Karena dia ingin kadang-kadang kan suka khawatir. Kekhawatirannya akan tertutup kalau fasilitas yang dia bawa itu lengkap, walaupun tidak semuanya dipakai. Gitu. Ya, jadi dalam belajar seperti itu. Jadi fasilitas dilengkapi. Ya. Nah, kalau orang thinking lain lagi. Kalau orang thinking itu media informasi. Buku bacaan yang nyambung, internet yang disiapkan, laboratorium, perpustakaan dan sebagainya. Maka itulah yang akan membuat dia merasa siap, merasa akan optimal belajarnya, karena segala media informasinya sudah ada, ya. Jadi kalau kalau sensing itu fasilitas, kalau ini enggak, fasilitasnya sudah fokus ke media informasi. Betul Kang. Saya kalau betul, sumbernya ya, tidak lengkap itu sangat terganggu tuh. Iyalah, pasti ini mau diskusi belajar aja udah baca-baca Stevie pasti. Masih Ya. Saya udah baca-baca dulu tentang gaya belajar itu apa. Ternyata kan banyak sekali ya. Itu benar Kang. Jadi well prepare gitu. Saya harus, kalau nggak ada preparation tuh kayaknya cemas gitu. Jadi bisa nggak nyaman. Prepare-nya ke arah tadi, ke arah media informasi. Ya, maksudnya kalau dalam Stephen itu selalu harus mindset berpikirnya adalah dominannya gitu. Bukan berarti yang enggak ya. Dominannya orang sensing itu harus lengkap fasilitasnya, bukan yang lainnya. Orang thinking dominannya itu media informasi, ya. Bukan berarti fasilitas enggak, tapi yang dominan ini. Artinya gini, ketika misalnya jadi masih ada alternatif gitu. Kalau fasilitas, kalau orang sensing fasilitas kayak nggak ada alternatif. Mas Yusuf, kalau itu nggak ada dia nggak mau gitu loh. Itu maksud saya. Apalagi kalau masih kecil ya. Kalau orang thinking bukan. Kalau yang lainnya, yang fasilitas yang lainnya itu bisa boleh digantikan. Tapi kalau media informasi dia akan jadi galau kalau nggak ada itu. Karena dia merasa nggak siap, preparation-nya nggak siap, persiapannya nggak siap. Kalau ada sumber-sumber belajar lah setidaknya.
Kalau orang intuiting bukan informasi tapi media eksplorasi. Beda kan? Jadi kalau persiapan eksternal orang thinking tadi media informasi, kalau orang intuiting eksplorasi. Ya salah satunya kertas kosong. Jadi kalau belajar itu kan orang intuiting bukan hanya mengulang pelajaran, ya, tapi dia pemicu gagasan baru gitu loh. Maka ada kertas kosong dia harus disediakan. Bukan mau menulis ulang, bukan. Jadi dia apa namanya? Ya kadang-kadang kalau dia anak saya nih pasti memulainya ketika istrinya belum kedapat gagasan, kadang-kadang ada gambar juga, gambar-gambar. Tapi akhirnya dia ada gitu loh. Gagasan-gagasan yang terpicu oleh bacaannya atau dari gurunya. Gurunya ngomong apa, kadang-kadang bukan ditulis langsung aslinya maksudnya. Ya, itu orang titik. Sehingga media-media eksplorasi seperti buku kosong, juga simulasi atas sebuah soal, simulasi atas sebuah konsep, itu penting. Lalu juga dia penting pementasan tuh. Pemanasan. Jadi mau dipentaskan ketika ini sebuah pelajaran, dia sudah tahu goalnya ke atas, di ujungnya itu mau diapain, itu dia merasa lebih bisa fokus itu. Kan orang intuiting bukan orang fokus ya, orangnya banyak kemana-mana mikirnya. Nah, fokusnya itu bisa diupayakan, nanti kamu ini akan kita tempel loh hasilnya, akan kita pajang gitu. Itu bagi intuiting itu akan merasa lebih termotivasi belajar sebenarnya. Ya, jadi kalau orang feeling kan yang dipajang dirinya, fotonya yang dipajang, orang feeling tuh merasa bangga ya. Orang itu enggak, yang dipajang karyanya gitu. Jadi memajang karya itu bagian dari media eksplorasi yang perlu disiapkan untuk orang intuiting. Ya ibaratnya kalau tembok di rumah kita perlu dibuat dinding untuk mengeksplorasi sesuatu, sediain aja. Daripada bersih temboknya anaknya nggak pinter gitu kan, nggak kreatif, disediain aja nggak masalah. Karena orang intuiting emang begitu ya, tabiatnya dia tadi mengeksplorasi sesuatu. Beda lagi persiapannya sama orang feeling, Mas Yusuf. Feeling ya. Orang feeling itu ada orang lain, ada temennya. Ya, ini kan kompo banget dengan anak saya yang kemarin saya pernah ceritakan ke Mas Yusuf itu. Sekarang udah nggak boleh lagi tuh. Lagi sedang ulangan di rumah dia. Jadi dia memang orang lain. Jadi orang feeling itu persiapan eksternalnya orang lain. Jadi belajar kelompok, ya diskusi. Bagi orang feeling itu memang mengembangkan belajar yang betul. Jadi guru, tempat diskusi atau narasumber yang lainnya, ya orang lainnya itu. Jadi beda-beda setiap orang. Dan terakhir insting, suasana yang kondusif. Jadi suasananya yang kondusif, ya suasana yang tenang, ada latar musik gitu yang kecil, ya lingkungan tidak ada konflik, nggak ribut, terus saling mendukung orang-orangnya, itu akan membuat nyaman bagi orang insting untuk siap belajar, ya. Jadi itu persiapan pendukungnya bagi setiap mesin cerdas beda-beda. Orang sensing fasilitas, orang thinking media informasi, orang intuiting media eksplorasi, orang feeling ada orang lain sebagai teman belajarnya, dan orang insting itu suasana yang kondusif, ya. Kondusif. Jadi beda-beda. Ya kalau di sekolah nggak bisa, sediain di rumah seperti ini, Mas Yusuf, minimal bagi orang tua ya. Jadi kalau di sekolahnya nggak seperti ini, nggak susah karena klasikal, setidaknya ketika belajar di rumahnya disiapkan seperti ini. Jadi kalau punya anak orang feeling, jangan bosan, jangan merasa apa namanya, nggak mau nemenin gitu, harus mau nemenin. Saya ini selalu nih, kalau lagi kami sibuk berdua, saya sama istri, itu kebetulan di saya kan ada admin, Steven, suruh ditemenin sama admin itu, anak yang feeling ini, baru bisa jalan tuh. Kalau sama kakaknya kadang-kadang kan bentrok, lagi belajar juga, maka cari teman dia. Karena kadang-kadang dia bisa pun suka mengkonfirmasi, Mas Yusuf. Aku udah jawab ini, bener nggak ya gitu loh. Jadi butuh pendapat orang lain. Ya, gitu. Ya. Karena memang tadi dia butuh pendapat orang lain, orang feeling gitu. Dia termasuk saya lah, beli apapun gitu, kadang-kadang udah saya udah pilih nih, tapi untuk memastikan cari istri, bagus kan Mir, aku mau beli ini gitu. Cuma nanya doang,
tetap saya beli gitu. Kang Nazar ini feelingnya, drive-nya apa? Introvert atau extrovert? Saya ekstrovert, Oh iya, apalagi ekstrovert ya, itu memastikan apalagi lagi tuh nambah-nambah. pendapat orang Ya, lain ya. ya sangat penting. Itu loh. Masya Itu ya. Allah. Jadi ternyata dari sisi persiapan aja ini banyak sekali nih ilmu yang kita dapat ya. Ya, Ada dari sisi internal maupun eksternal, dan setiap mesin kecerdasan itu ternyata beda-beda. ya. Yuk, oke, ada sahabat yang mau bertanya, silakan ya. Waktu kita tidak banyak, jadi mungkin malam hari ini kita akan membahas tentang persiapan dulu nih. Ya, Tentang persiapan dari gaya belajar. Ini kita belum belum belajar ya, baru persiapannya aja dulu ini udah macam-macam siapanya? nih. Ya. Persiapannya juga masih ada, Mas Yusuf. Tadi kan pendukung, sekarang lingkungannya. Jadi atmosfernya tuh beda-beda. Jadi kalau ada orang yang ngomong, wah nggak penting ranking, itu masih ada, kalau dalam Stephen masih ada kemungkinan ada orang tertentu yang butuh ranking, thinking, butuh ranking. Ini saya bacakan keseluruhan ya. Jadi kalau orang mesin kecerdasan, orang sensing itu butuh lingkungan, ada imbalan, ada hadiah-hadiah. Ini apa Kang? Ini Ya, atmosfer ya, kita bicara atmosfer. iya, Bahwa atmosfer. Jadi dia suasana belajarnya persiapan dibangun. ya. Kalau tadi kan kalau yang barusan yang sebelum itu kan pendukung ya, internal pendukung. Eksternal pendukung. Sekarang eksternalnya lingkungan, berupa lingkungannya. Jadi kalau orang sensing berupa lingkungan yang ada imbalannya. Jadi kalau Okay. ada imbalan, kalau orang-orang belajar hadiah-hadiah lah, misalnya dia menanti banget, akan dampaknya kuat banget kalau gurunya suka memberi hadiah kalau ada orang yang pintar atau bisa menjawab. Atau kayak zaman dulu itu, siapa yang bisa jawab bisa pulang duluan. Zaman saya SD ada tuh. Mungkin bagi orang sensing, orang thinking itu merasa kerasa gitu manfaatnya. Dia siap-siap belajar gitu loh. Ya. Karena orang thinking merasa menang gitu kan. Kalau orang sensing ada imbalannya, saya bisa pulang duluan. Ya. Jadi orang sensing imbalan penting, atmosfer imbalan itu penting, jelas imbalannya dan konsisten pemberiannya. Lalu imbalan di sini bisa berupa mendapatkan sesuatu yang disukai atau berupa menghindari sesuatu yang tidak disukai. Jadi imbalan tidak selalu fisik, tapi juga tadi ya diberikan sesuatu yang dia sukai atau bisa menghindari yang dia tidak sukai. Misalnya kalau kamu bisa ngejawab ini, kamu nggak usah nyuci piring. Yang nyuci piring itu adalah tugasnya. Kan sama juga tuh, imbalan juga. Jadi bukan berarti dia harus matre ya. Jadi ketika ngomong imbalan tidak selalu matre. Jadi imbalannya bisa dikonversikan ke yang tempat lain. Anak kita sudah punya tugas masing-masing, misalnya yang si sensing ini kebagian nyuci kamar mandi. Nah, kasih imbalan itu aja. Karena ini ulangan, asal kamu rajin belajar, ya minimal 2 jam, ya sehari, seminggu ini kamu tidak harus cuci kamar mandi. Imbalan juga sama. Ya. Jadi tidak selalu imbalan itu pakai hal-hal yang konkret dan materialistis. Kalau orang thinking kemenangan, atmosfernya jelas menang kalahnya, bukan berarti dia harus selalu menang, tapi dia akan mengejar gitu, akan merasa membuat kebanggaan. Lingkungan dengan suasana persaingan dan pengakuan, ya. Siapa yang menang dan kalah dengan objektif, dengan adil, itu akan membuat persiapan yang bagus thinking. Sehingga kalau sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah unggulan itu bagi orang thinking malah akan membuat dia lebih hebat lagi, ya. Jadi bukan sekolah alam itu orang kanan, orang feeling gitu. Kalau orang thinking bagusnya di sekolah unggulan, jadi sekolah-sekolah yang favorit dan unggulan secara akademis. Karena kemenangan itu olimpiade apa gitu itu menantang orang thinking untuk menjadi semakin hebat, ya. Nah ini yang intuitif kadang-kadang suka ketuker ya. Kalau orang intuitif prestasi, maksud prestasi itu karya gitu loh. Kalau thinking kan menang, kalau ini enggak, karyanya dihargai, ya, kualitas karyanya. Jadi sekolah atau rumah yang membuat suasana atau lingkungan yang itu dia menghargai karyanya.
memajang karyanya, tidak hanya memuji karyanya, gitu ya. Itu orang intuitif akan terasa. Oh, nanti kalau saya belajar bagus nih, gambaran saya bagus, nanti kan dipajang. Itu akan membuat dia merasa terbangun juga hasratnya gitu loh. Bukan harus menang atau kalah, enggak. Jadi kalau orang tinggi tadi kan menang itu bagian dari membuat dia semangat belajar karena ada menang kalah. Kalau orang intuitif enggak, yang penting tadi dipajang. Ya. Jadi karyanya dipajang. Jadi ekspresinya kalau dia misalnya dia ngarang puisi, puisinya dibacakan baik oleh dirinya atau sama orang lain, ya. Tidak harus dirinya, karena disebut aja misalnya puisi aku karya Khairil Anwar, Khairil Anwarnya ada duduk di kelas itu, walaupun tidak dibacakan, itu sudah bagian dari suasana yang mengakui atmosfer yang mengakui karya, ya, atau kalau disebut namanya prestasi, ya. Jadi orang lingkungan yang prestasi gitu, yang dihargainya, bukan yang juara nggak juara. Itu orang intuitif. Kalau orang feeling terkenal, lingkungan yang bisa mendatangkan pujian dari orang lain, ya, sehingga bisa mendatangkan popularitas atau favoritisme. Misalnya punya kebiasaan juaranya atau orang yang rajin belajar dan sebagainya dipajang fotonya gitu loh, ya. Ada kalau dulu zaman madingnya ada foto dianya, atau diucapkan selamat di mana di apel dan sebagainya. Jadi bukan hadiahnya yang penting, tapi dia menjadi populer, menjadi terkenal. Itu bagi orang feeling akan terasa, semangatnya akan berkobar. Kalau orang terakhir insting itu terlibat, lingkungan yang memberikan kesempatan untuk terlibat ya, melakukan aktivitas itu terlibat. Jadi dianya dilibatkan jadi kepanitiaan, jadi apa, bantu gurunya, bahkan bantu gurunya juga merasa akan ini, gurunya misalnya, nanti kamu bantuin ya, atau bantuin bapak ya, ngediktekan dulu, pada zaman dulu ya, apa-apa itu dia merasa akan menyiapkan diri agar dianya itu tidak mengecewakan gurunya gitu. Karena ketika dilibatkan, diminta tolong, justru dia suka, dia merasa bermakna hidupnya. Maka persiapan lingkungan seperti itu akan membuat semangat belajar orang insting, ya, gitu. Ya maksudnya, saya ulang nih, di secara umum, persiapan eksternal berupa lingkungan, internal tadi kan pertama, yang kedua internal, yang kedua adalah pendukung, internal yang ketiga adalah lingkungan atau atmosfer. Ya, orang sensing itu adalah ada imbalannya dalam belajar. Orang thinking jelas menang kalahnya siapa. Orang intuiting itu prestasi atau karya. Ya, jadi orang atmosfer yang menghargai karya yang diekspresikan. Kalau orang feeling itu atmosfer yang memungkinkan dia lebih terkenal di situ. Ya. Dan orang insting adalah bagaimana dia dilibatkan dengan segala aktivitas. Itu masih persiapannya, ya. Jadi persiapannya ini, iya, kita baru bicara persiapan aja sudah banyak sekali catatannya nih. Semoga sahabat Lamfabet dan ayah bunda yang menyaksikan tayangan ini juga bisa mengikuti. Oke, insya Allah nanti saya juga coba buat rangkumannya sehingga nanti bisa di share lah ya melalui Lamfabet supaya jadi jadi bahan kita untuk bisa belajar kembali. Oke, pada intinya Kang, gaya belajar ini ternyata ada hal-hal yang perlu dipersiapkan baik dari internal maupun eksternal. Nah, ketika kita bisa mengetahui jenis mesin kecerdasan, sekali lagi, ini akan sangat memudahkan sekali kita memberikan treatment yang tepat sesuai dengan kebutuhan gaya belajar. Ya. Jadi teringat juga nih, Kang Nazar pernah mengatakan, sebagaimana gaya belajar anak, itulah gaya mengajar kita, begitu ya. Iya, iya. Oke.
Nah, ini malam hari ini kita mendapatkan informasi yang luar biasa yang sangat berharga sekali dari Kang Nazar terkait dengan persiapan-persiapan yang kita lakukan untuk memastikan anak-anak kita belajar dengan baik, ya. Jadi dari sisi internal dan eksternal. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan lagi nih di pertemuan pekan depan, masih tentang membahas gaya belajar. Berarti tadi ini sudah persiapan, kita akan pelaksanaannya. Oke, jadi nanti 3 langkah, ada persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Baik, coba kita cek ada pertanyaan nggak? Takutnya ada pertanyaan yang disampaikan. Ada, baik. Ayah Bunda, sahabat alfabet semua, insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pekan yang akan datang, masih dengan tema mengenali gaya belajar dengan Steven, ya, mesin kecerdasan. Nah, alangkah baik ini kalau memang nanti di materi-materi selanjutnya buat sahabat yang belum mengetahui mesin kecerdasannya bisa mengetahui dulu nih, sehingga nanti materi ini akan sangat powerful, sangat betul. Betul. Supaya bisa langsung dirasakan nih manfaat, dan kita juga bisa melakukan feedback. Wah, wah nggak begitu. Bagusnya Mas Yusuf punya tim juga, Mas Yusuf punya tim juga yang bisa ngecek, Mas Yusuf. Bagusnya. Lampabet punya tim yang bisa ngecek. Iya, di Lampabet punya tim yang bisa ngecek. Itu lebih bagus menurut saya. Sehingga nanti ya kita terbuka untuk semua, ya, tidak bukan hanya untuk Steven aja. Kalau Anda mungkin ayah bunda Lampabet yang mau menggunakan konsep Steven dalam cara belajarnya kan lebih nyambung. Tapi ya pilihan, tidak harus, ya, saya. Karena kan setiap orang mungkin punya nyamannya. Siap. Jadi jadi sederhananya gini, mungkin boleh, siap. Nanti kita bicarakan di off air, ya. Oke. Besok, ya mungkin saya ingin tutup. Jadi sekalian, kita sebagai orang tua, ya, kalau belum jadi kebijakan sekolah, ini bisa digunakan orang tua ketika sekarang justru belajar di rumah anak-anak kita. Jadi setidaknya nih, kalau kita tidak bisa mendalami ke pelajarannya, setidaknya mendukung persiapannya gitu loh. Mendukung persiapannya. Kalau orang sensing, ya tadi kalau dia belum bisa sendiri fisiknya dipanaskan, mungkin tetap ini olahraga bareng atau nanti biar panas secara fisik. Orang thinking tadi disiapkan media-media informasinya biar dia fokus. Orang intuiting kalau dia ingin mengungkapkan hasil belajarnya sebagai sebuah karya, ya jangan larang-larang gitu loh. Terus orang feeling ya harus banjir pujian kalau dia melakukan hal kebaikan, karena atau jadi bahan cerita gitu, atau kita posting dianya gitu, boleh juga di medsos sedang belajar, sedang apa, ya biar dia jadi terkenal gitu loh. Orang insting, ya tadi orang insting dibuat nyaman. Jadi setidaknya sekalian dengan tahu Steven ini, walaupun kita tidak mungkin belum bisa ngajarin detailnya, setidaknya persiapannya itu bisa kita dukung. Karena pada dasarnya kalau ngomong di rumah, gimana pun juga seperti kita melakukan pola parenting. Parenting itu kan cuma 2, keselarasan antara tuntutan dan dukungan. Kita nuntut dia belajar, tapi jangan lupa didukung. Salah satunya dukungan persiapan. Itu maksudnya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah dapat ilmu yang luar biasa dari Kang Nazar malam hari ini. Kita mengenali gaya belajar dan masih di tahap pertama, yaitu persiapan. Dan tadi ternyata sudah dibahas banyak sekali, baik ada persiapan internal dan eksternal yang disesuaikan dengan mesin kecerdasan kita. Dan insya Allah di pekan depan kita akan masuk ke tahap pelaksanaannya. Dan pastinya ini juga akan disesuaikan dengan mesin kecerdasannya. Jadi jangan lewatkan pertemuan kita yang akan datang di hari Selasa, insya Allah bersama Kang Nazar dalam bincang inspiratif bersama Steven. Ayah Bunda, nampaknya kita harus akhiri pertemuan kita malam hari ini. Mari sama-sama kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah membersamai kita malam hari, dan khususnya Kang Nazar yang sudah berbagi malam hari ini. Semoga
menjadi ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Amin. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di pekan depan dengan tema yang Amin. memberikan inspirasi untuk sahabat Lama Bet semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Nazar. Sama-sama, Mas Yusuf. Insyaallah. Ya, amin. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.